Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin Allahumma amin. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tauhid, ya, yaitu syarah dari Syekh Shalih Fauzan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan, ya, ringkasan terhadap syarah Kitab Tauhid. Sekarang kita akan memasuki pada dalil yang kedua. Ya, ketika beliau kemarin menjelaskan bab yang pertama Kitab Tauhid, kemudian membawakan sebuah dalil, ya, atau ayat dari surat Adz-Dzariyat, ayat berapa kemarin? 56, ya. Ya, 56 tentang bagaimana tujuan Allah ciptakan jin dan manusia. Nah, jadi hubungan ayat itu dengan bab adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu memerintahkan, sekalipun lafaz atau bentuk ayatnya khabariyah, pengkhabaran, tapi di situ ada makna perintah, al-amr, ya, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah jelaskan kemarin. Sekarang kita baca dalil yang selanjutnya. Ya, dalil terkait perintah untuk mentauhidkan Allah. Sekarang beliau membawakan dalil dari surat An-Nahl ayat 36. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Satu kemarin surat Adz-Dzariyat 56. Sekarang dalil lagi dari Al-Qur'an. An-Nahl ayat 36. Ini bunyinya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, sungguh, perhatikan ayatnya. Ayat ini diawali dengan lam taukid yang menunjukkan artinya apa? Sungguh, penguat. Kemudian dibarengi dengan qad. Qad itu juga fungsinya untuk mentaukid. Kalau qad masuk pada fi'il madhi, artinya taukid. Jadi taukidnya double, ya. La sama qad. Ba'asna, sungguh-sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa tujuannya? Apa tujuan Allah mengutus setiap umat itu seorang rasul? Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka beribadah hanya kepada Allah, agar mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, jangan menjauhi taghut. Ini, ya. Jadi di antara maha kasih sayang Allah atau rahmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hambanya, Allah utus setiap mereka seorang rasul atau utusan yang mendakwakan tauhid dan akan menjauhi kesyirikan, yaitu tauhid. Dari sini, ya, kita pahami, ya,
Jadi Allah menciptakan kita ini tidak dibiarkan begitu saja, tapi Allah utus seorang Rasul untuk membimbing kita. Allah bimbing kita, ya, jalan agar kita bisa selamat dalam mengarungi dunia, terlebih nanti selamat di akhirat. Allah utus seorang Rasul, seorang pembimbing yang dia menyampaikan wahyu Allah, ya kan, yang menerangi manusia, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang benderang. Ini tugas para Rasul. Ya, kita lihat kalimatnya, ubudullah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Di sini ada apa? Bentuk isbat, penetapan. Ya, menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Kita lihat lafaz selanjutnya, kalimat selanjutnya, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Berarti di sini ada apa? Penafian. Penafian segala bentuk ibadah dari selain Allah. Lainlah mana tauhid? Mana tahu? Tauhid. Ada penetapan, ada penafian. Kita lagi. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Ini penafiannya. Dinafikan sesembahan dari selain Allah. Kemudian illallah, ya, kecuali hanya Allah. Itu penetapan. Ada isbat bahwasanya ibadah sesembahan yang hak itu hanya Allah. Sama dengan ayat ini. Ada perintah sembahlah Allah, kemudian di saat yang sama ayat tadi melarang, ya, melarang kita agar apa? Jangan sampai kita beribadah kepada tauhid. Jadi perintah juga apa tadi? Menjauhi tauhid. Ini hakikat makna tauhid, la ilaha illallah. Ada penetapan, ada penafian. Itu ya. Jadi kalau hanya penetapan saja kurang sempurna. Dia menetapkan Allah sesembahan. Ya, orang-orang musyrikin dulu kan begitu. Menetapkan Allah sang pencipta, sesembahan, mengatur alam semesta, mematikan, menghidupkan. Tapi nyatanya apa? Faktanya, prakteknya, ibadahnya diberikan kepada makhluk. Nah, ini berarti bukan tauhid seperti ini. Hanya menetapkan saja. Sebaliknya, kalau kita hanya menafikan ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Kalau hanya penafian saja, tidak ada unsur di situ menetapkan bagi Allah, juga belum dikatakan bertauhid. Nanti kayak orang ateis, ya, hanya menafikan saja sesembahan, tapi tidak menetapkan adanya tuh Tuhan. Jadi ateis. Ya, jadi ada dua poin atau pokok di situ. Atau para ulama dengan rukun tauhid adalah menetapkan bahwasanya sesembahan hanya diberikan kepada Allah, kemudian menafikan ya dari sesembahan kepada makhluk. Inilah makna tauhid. Di sini juga para ulama menyebutnya apa? Tidak ada basa-basi, tidak ada toleransi dalam masalah kesyirikan, nggak ada. Dia tahu ini, tahu, saya tahu Ustaz, ini syirik, cuma anak nggak enak. Anak nggak enak tapi harus ikut acara adat kesyirikan ya. Bisa nggak enak kalau saya nggak ikut, nanti dikira nggak bersosialisasi, tidak toleransi, kayak tidak bermasyarakat. Ya udahlah, nah ikut acara-acara adat kesyirikan itu. Terus saya tahu itu syirik, saya tahu. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Ingat, masalah kesyirikan nggak ada toleransi, harus tegas. Sama dengan bid'ah, maksiat, masa boleh toleransi? Kita bermaksiat karena toleransi, kita melakukan kebid'ahan karena toleransi, nggak bisa. Ya, sampai kesyirikan nggak bisa. Ini kita harus punya prinsip. Nabi kan begitu, la a'budu ma ta'budun.
menyembah baik kalian. Udah selesai, tegas ya. Nabi, nanti nggak enak, nanti saya gini-gini. Ya sudah, memang resiko orang bertauhid harus dimusuhi. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga demikian. Dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idza qalu liqaumihim. Dia berkata kepada kaumnya Nabi Ibrahim, inna buru'a'u minkum wa mimma ta'bud. Saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari, kami kufur. Ya, kami ingkari sesembahan kalian. Saya ingkari, saya kufuri sesembahan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah nampak antara kami dan kalian permusuhan karena tauhid ini. Lihat, kencang kan Ibrahim kan? Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah. Nampak antara kami dan kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, sampai kalian beriman kepada Allah saja, sampai kalian mentauhidkan Allah, baru kita akan berjalan, baru kita akan akur kembali. Itulah ya, kita akan sama-sama. Kalau kalian salah, kalian harus beriman, mentauhidkan Allah. Lihat sikap-sikap bagaimana para nabi dan rasul dalam masalah tauhid, dalam masalah kesyirikan tidak ada namanya toleransi. Ya, ini harus kita tegakkan. Ya, jadi namanya tauhid itu harus apa tadi? Keyakinan dalam hati, lisan, dan apa anggota badan. Harus begitu. Makanya kaget pernah mendengar ada salah seorang ustadz lulusan Al-Azhar. Dia katanya mengatakan, kami biasa, guru-guru kami di Al-Azhar, Grand Al-Azhar, para masyayikh mereka, setiap hari raya Natal, mereka mengucapkan apa? Selamat Natal. Ya mereka basa-basi aja. Dalilnya ulamanya katanya, guru-guru mereka di Mesir. Ini tidak paham tauhid. Ini bahaya kan? Pulang dari sana berdakwah di Indonesia, jadi membolehkan ucapan selamat Natal dengan alasan hanya basa-basi. Paham tauhid nggak berada dengan seperti ini? Tidak paham benar. Lihat sikapnya para nabi dan rasul. Gak ada yang main-main dalam masalah kesyirikan. Dia mengucapkan selamat Natal berarti dia apa? Seolah-olah menyakini kalau Isa adalah Tuhan. Ya kan? Dari selain Allah. Nauzubillah. Nah, kita akan baca sekarang syarahnya biasa. Syarah di sini akan menjelaskan makna satu persatu dari ayat yang tadi kita baca ya. An-Nahl ayat berapa tadi? 36. Ba'asna, kami mengutus. Artinya apa? Arsalna, kami telah mengutus. Dan dalilnya para ulama juga menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya udzur, tidak tahu dalam masalah tauhid. Udzur bagi orang yang jahil terhadap tauhid tidak ada. Karena udah jelas Allah utus di setiap umat, di setiap generasi gitu ya. Itu seorang utusan. Entah itu bermakna para dai-dai yang menyambung dakwahnya para nabi dan rasul. Ya sudah diutus, dakwah tersebar gitu ya. Apalagi sekarang di zaman apa? Media sosial ya. Apalagi sekarang sudah canggih lagi, ada AI, GPT ya kan? Yang antum mungkin nggak tahu bahasa Arab, sekarang bisa. Tinggal dia apa? Tanyakan kepada AI atau tanyakan sama GPT. Apa terjemahannya ini? Dia akan ngomong nanti. Keluar teksnya ayat atau ngomong atau keluar teksnya. Canggih kan? Itu masih ada alasan nggak bisa
nggak ngerti bahasa Arab, atau mungkin alasannya, wah bahasanya Arab, saya nggak bisa. Sudah ada alasan. Semakin dipermudah sekarang. Ya, bahkan antum kalau lihat ya, ceramah-ceramah dari luar negeri berbahasa Arab ya, dari negeri-negeri ulama-ulama besar ya, itu semuanya bisa kita rasa. Antum salin terus masukkan ke tadi iMemo dan AI ya, AI memo atau apa gitu ya, nanti keluar teks, keluar terjemahannya semua. Tinggal antum yang inginkan apa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa apa ya, keluar. Saking mudahnya. Jadi sekarang kalau kita mau produktif gitu, produktif, memanfaatkan waktu untuk belajar, mungkin ya bisa sangat bisa sekali. Tinggal ada kemauan atau tidak. Meluangkan waktu kita, cari channel-channel ulama gitu ya, channel-channel tentang kajian-kajian. Yang mungkin kita ingin memperdalam di situ, kita pakai bantuan tadi AI dan yang lain. Bisa sekarang ya, jadi nggak ada udur berjalan sebagai omongan tadi kan dibuat demikian. Karena saking sudah gampangnya dan mudahnya ilmu kita dapatkan di zaman sekarang ini. Terus kullu ummatin ai kullu ta'ifatin. Maksud dari kalafat kullu ummah yaitu kullu ta'ifah, di setiap golongan, setiap kelompok, wa qarnin, dan di setiap apa? Abad. Setiap abad, berarti setiap 100 tahun nih. Setiap abad. Wa jailin, dan generasi minan nas, dari manusia. Setiap kelompok, setiap abad, setiap generasi dari manusia, Allah utus seorang Rasul. Itu pasti ada. Nggak mungkin Allah membiarkan umatnya jahil gitu aja, bodoh semua gitu, nggak tahu apa-apa tentang tauhid. Nggak ada ceritanya begitu. Pasti ada orang-orang yang menegakkan tauhid dan menyampaikan dakwah tauhid itu pasti ada. Rasulan ay ar-rasul. Rasul itu ar-rasul. Apa itu rasul? Yaitu man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Rasul itu adalah orang yang diberi wahyu dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Definisi ini ada sedikit kritikan. Dulu kita mungkin masih ingat perbedaan antara Nabi dan Rasul. Katanya kalau Nabi itu apa? Seorang laki-laki yang diberikan wahyu, ya, memberikan wahyu untuk meneruskan syariat sebelumnya, ya, untuk meneruskan syariat sebelumnya, dan tidak diperintah untuk menyampaikannya. Kan begitu katanya Nabi. Itu keliru juga ya, keliru yang seperti itu. Masa Nabi menutupi apa tadi? Ilmu, menyembunyikan ilmu, ini tidak menyampaikan kepada umatnya. Nah, perbedaan Rasul kan begini. Seseorang yang diberi wahyu oleh Allah kemudian membawa syariat yang baru gitu ya. Dengan syariat yang baru dan diperintah untuk menyampaikannya. Padahal sama-sama menyampaikan. Nabi dan Rasul itu sama-sama menyampaikan kepada umatnya. Ya, jangan dikira Nabi itu kemudian membawa syariat tidak disampaikan kepada umatnya, berarti menyembunyikan ilmu dong. Nah, ini kan pendefinisi seperti ini masih ada kritikan. Makanya di antara definisi yang bagus, ya, perbedaan antara Nabi dan Rasul bukan di situ, tapi begini. Seperti Syekhul Islam menyebutkan, seseorang yang diberi wahyu dengan syariat yang baru, ya, memperbarui syariat sebelumnya gitu, dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat yang memusuhinya atau yang menyelisihinya, gitu. Ya, kita lihat para rasul itu semuanya ya mendapat penentangan, permusuhan kepada dari umatnya. Karena apa tadi? Dakwah tauhid. Itu. Jadi seseorang yang diberi wahyu untuk menyampaikan kepada kaumnya yang menyelisihinya atau yang memusuhinya. Karena bawa syariat yang baru nih, syariat tentang tauhid tadi ya.
Tapi mereka pasti apa? Umatnya menyelisih, memusuhinya. Itu di antara definisi yang lebih ini ya, lebih tepat ya, lebih tepatnya begitu. Baik, sekarang kita baca makna yang selanjutnya. U'budullaha. Jadi kami mengutus setiap rasul, setiap umat seorang rasul gitu kan ya. Untuk apa tujuannya? U'budullaha ay afridu bil ibadah. Sembahlah Allah. Maksudnya apa? Afridu, esakan Allah, tunggalkan Allah bil ibadah, dalam ibadah. Saya sampaikan ya, kalimat u'budullah, sembahlah Allah, itu maknanya tauhid. Tauhidkanlah Allah, tauhidkanlah Dia, yaitu Allah, dalam masalah ibadah. Jadi tidak sebatas sama tadi ya, keyakinan saja, tidak batas mengakui, meyakini saja, tapi apa? Praktekkan dalam hal ibadah. Ibadah pun kita berikan kepada Allah, gitu. Ya, ini makna tauhid. Wajtanibu utruku wafariku. Maksudnya apa? Ijtanibu, jauhilah. Maksudnya apa? Utruku, tinggalkanlah. Wafariku, dan berlepas dirilah, berpisahlah, putus hubungan ya dengan apa tadi? Tauhid maksudnya. Jadi jangankan kita menyembah tauhid, mendekati aja nggak boleh. Suruh menjauh kan, perintahnya menjauh. Seperti apa dalam sebuah ayat itu, wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Ya, jadi perintahnya di sini tidak hanya berzina, apalagi berzina, mendekati. Artinya baik, perkara-perkara yang dapat menjurus, ya, menyebabkan, mengarahkan kepada perbuatan zina ini dilarang, udah diharamkan. Seperti di antaranya apa? Memandang, ya, karena mandang dulu, memandang, terus jatuh dalam hati. Kemudian mungkin saling chattingan ya sama akhwat yang bukan mahramnya, yang menjadikan penyakit hati di situ, chattingan, ngobrol bareng. Ya, pokoknya yang sebab-sebab yang bisa menyebabkan kepada perbuatan zina itu nggak boleh dalam syariat. Sama ini dalam masalah kesyirikan juga sama. Sebab yang dapat menjurus kepada kesyirikan, maka tidak boleh didekati, harus dijauhi. Ini ya, itu ayat seperti itu. Jangankan melakukannya, mendekati saja tidak boleh. Gitulah. Kemudian at-taghutu, apa makna taghut? Mushtaqun minat tughyan. Ini pecahan dari kata tughyan. Apa itu arti taghut itu? Wa huwa mujawazatul haddi, yaitu apa? Melampaui batas taghut itu. Seharusnya ibadah diberikan kepada Allah, dia mengajak untuk disembah, kan dia melampaui batas. Kemudian kata Syekh di sini, fakullu ma ubida min dunillah, maka setiap apa saja yang disembah dari selain Allah, wa huwa radin, dan dia ridho, bil ibadah, ridho untuk diibadahi, ridho untuk disembah, fa huwa taghutun, maka dia taghut. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan taghut itu ada 5, diantaranya iblis, laknatullah. Yang kedua kata beliau, man ubida wa huwa radin, orang yang disembah dan dia ridho, walaupun dia nggak merintahkan, ayo sembah saya, sujud saya kepada saya, bungkuk kepada saya, rukuk kepada saya, walaupun nggak memerintahkan, tapi kalau ada orang sujud kepada dia, rukuk kepada dia, kemudian dia ridho, diam saja, berarti itu tauhid dia. Paham ya? Jadi nggak harus memerintahkan. Kalau dia ridho, dia setuju, nggak melarang, diam saja, berarti dia namanya tauhid, ridho, Pak. Terus kata beliau, man da'a ila ibadati nafsi. Di antara tauhid adalah orang yang mengajak
untuk menyembah dirinya. Nah ini, berarti kan dia ngajak. Saya itu mungkin titisan dari dewa apa gitu ya, dia minta disembah, gitu kan? Nah itu, nah ini namanya jelas-jelas tauhid itu. Dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim, di antaranya tauhid itu man yadda'i ilmul ghaib. Orang yang mengaku ya tahu tentang perkara ilmu ghaib, berarti kayak dukun, paranormal, katanya orang pintar. Itu ayat tauhid itu. Karena ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Kemudian yang kelima, kata beliau, wa man lam yahkum bima anzalallah. Orang yang tidak berhukum dengan hukum, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, berhukum dengan hukum undang-undang selain Allah. Itu termasuk tauhid. Jadi buat syariat, buat undang-undang buatan manusia gitu. Berhukum dengan hukum selain Allah. Itu termasuk tauhid. Tapi ada perinciannya nanti ya, ada perinciannya. Nah itu, ya berarti gini kesimpulannya. Kalau ada orang soleh, ya, atau orang soleh, atau para nabi dan rasul gitu ya, kuburannya disembah. Apakah nabi dan rasul itu tauhid? Tidak. Enggak lah, kan dia nggak bakal ridho. Iya. Kalau seandainya dia tahu, nggak bakal ridho. Ingat ya, dia ridho. Nanti kalau ada kuburan nih, kuburan nabi dan rasul, atau orang-orang soleh yang bertauhid gitu ya, yang ngerti. Kemudian banyak orang berbondong-bondong menyembah di situ, minta berdoa di situ, disembah-sembah lah kuburannya. Maka itu tidak dikatakan tauhid. Karena orang soleh, para nabi dan rasul nggak bakal ridho. Mereka disembah, gitu loh. Maka dia bukan tauhid. Paham ya? Ngerti tauhid ya? Tadi ada 5 kan, di antaranya 5. Itu sesembah dan disembah. Makanya mereka melampaui batas itu. Mereka itu melampaui batas. Ya, terus sudah saya jelaskan ya, di daerah-daerah, sebagian daerah itu ya perindavan, di antaranya ya perindavan itu, masya Allah ya, dalam masalah ketuhanan mereka banyak sekali yang disembah dari selain Allah. Apapun bisa disembah bagi mereka. Motor, mobil, sapi, apalagi ya, pohon, itu ya, orang, manusia, mereka sembah ya, mereka disembah karena mereka punya filosofi yang mereka anggap memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan dan kehebatan. Akhirnya mereka sembah. Kemudian kita baca sedikit lagi ya. Al makna al-ijmali lil ayat, makna global terhadap ayat ini. Biasa beliau menjelaskan secara global, makna ayat secara global, secara umum, kesimpulan dari mana ayat ini. Annallahu subhanahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru, menghabarkan, annahu arsala fi kulli ta'ifatin, bahwa Allah mengutus di setiap ta'ifah, setiap kelompok, golongan, wa qarnin, setiap abad, minan nasi, dari manusia, rasul, seorang rasul. Jadi apa, ada alasan? Saya nggak ngerti tauhid, saya nggak paham tentang tauhid, saya nggak ngerti tentang bahwasanya Allah itu yang berhak untuk disembah. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan tidak tahu dalam masalah tahu. Kalau nggak tahu ya belajar, kan gitu. Sekarang banyak pelajaran, mau belajar di online, offline, silakan ya. Dan nggak ada istilah nggak ngerti dalam masalah tahu. Betul ya? Yad'uhum ila ibadatillahi wahda, mereka mengajak manusia. Jadi para rasul ini mengajak kepada manusia untuk menyembah kepada Allah saja, untuk mentauhidkan Allah saja. Wa tarki ibadati masiwa, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Falam yazal yursil rusula ilan nas, maka Allah senantiasa ya terus mengutus para rasul ilan nas, kepada manusia, bidzalik, dengan membawa tauhid atau mengajarkan tauhid, mundu hadasa syirku fi bani Adam, sejak terjadinya kesyirikan pada Bani Adam, fi ahdi Nuhin, di zaman Nabi Nuh. Ingat, dari Nabi Adam sampai kemudian Nuh itu
dulu bersatu, tidak ada kesyirikan. Ayatnya di surat Al-Baqarah, kana nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu di atas satu keyakinan, di atas satu tahu, di atas satu apa? Satu keyakinan, yaitu tauhid. Ummatan wahidah. Kemudian terjadi kesyirikan di zaman siapa? Nabi Nuh. Kan mulai terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Apa sebabnya? Hulu kepada orang-orang soleh, itu mengkultuskan, berlebihan kepada orang-orang soleh yang akhirnya apa? Disembah itu loh. Itu anak saleh kisahnya. Jadi muncul awal kali kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Dari Nabi Adam sampai Nuh itu belum ada sebenarnya. Yang mulai muncul di zaman Nabi Nuh. Dulu ada namanya orang soleh yang Allah sebutkan ada 5 di situ. Wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Wad, yaghus, suwa, ya'uq dan nasra. Orang soleh itu luar biasa. Akhirnya ketika mereka meninggal, syaitan membisikkannya kepada kaum Nabi Nuh agar sebagai bentuk jasa kebaikan mereka untuk digantar, agar selalu dikenal jasa-jasa mereka. Setelah itu berlalu zaman, ganti generasi yang muncul, setan lagi membisikkan, tidak cukup kalau hanya digambar, apalagi ya harus dibuatkan berhala, patung, biar persis. Berarti kalian menghormati mereka, mengenang mereka itu biar semakin menyatu gitu loh, semakin kuat. Tidak hanya gambar saja, tapi benar-benar ada wujud berhalanya, patungnya. Dan belum disembah itu waktu itu ya, masih diletakkan di tempat-tempat yang ramai untuk mengenang jasa mereka. Kemudian yang terakhir apa? Baru datang generasi berikutnya, setan membisikkan lagi agar apa? Diberikan persembahan. Kalau lewat diberikan penghormatan, tunduk barangkali ya, atau ruku, atau mungkin lama-lama apa akan sujud dan akhirnya disembah itu. Jadi ada prosesnya beberapa generasi gitu ya, baru akhirnya itu loh. Jemaah Nabi alaihissalam ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian apa? Allah utus nabi yang terakhir, ditutup dengan Nabi siapa? Muhammad SAW. Allah tutup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian para umat-umatnya inilah yang meneruskan dakwah estafet dakwah Nabi Muhammad itu mendapatkan tauhid. Makanya kita kalau ingin meneruskan estafet dakwah para nabi dan rasul, maka dakwahkanlah tauhid. Karena intisari dakwah mereka dakwah tauhid. Iya. Jadi bukannya kita kemudian merasa paling hebat, enggak. Ya, mungkin kita nggak bisa mendakwahkan mungkin masalah fikih, masalah yang lain ya. Tapi kalau kita bisa mendakwahkan masalah tauhid, itu luar biasa. Berarti apa tadi? Meneruskan jejak dakwah, estafet dakwah para nabi dan rasul, yang intisari dakwah mereka adalah tauhid. Luar biasa kan? Ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.